kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang berpikir. Selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Iklima Asyifa Huda. Berpikir. Apa itu berpikir? Menurut beberapa ahli, berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang melalui proses jalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir adalah proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Pada proses berpikir individu membuat hubungan antara objek yang menjadi pokok permasalahan dengan bagian-bagian pengetahuan yang sudah dimilikinya. Jadi, berpikir itu adalah setiap proses aktivitas mental di mana kita memproses informasi di dalamnya. Ketika informasi itu berproses, maka itu yang disebut dengan berpikir. Dalam berpikir, mencakup banyak aktivitas mental di dalamnya. Contohnya, ketika kita akan memutuskan barang apa yang akan kita beli di supermarket, itu sudah melibatkan proses berpikir. Ketika kita melamun, juga termasuk proses berpikir. Ketika kita diberi soal matematika, ketika kita dapat memecahkan soal, di sanalah proses berpikir berlangsung. Saat kita menulis atau membuat makalah dan membaca buku. Ketika semua proses aktivitas mental kita, sel-sel atau neuron-neuron berkomunikasi dengan informasi yang ada dan dia berproses. Itulah yang disebut dengan berpikir. Semakin tinggi informasi atau persoalan yang dihadapi, maka aktivitas mental yang digunakan juga akan semakin banyak. Energi yang digunakan otak juga semakin banyak karena kita juga akan banyak butuh atensi. Ketika kita melakukan sesuatu, merancang sesuatu, memastikan sesuatu, menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan, menafsirkan sesuatu, menarik kesimpulan, membuat keputusan, hingga menimbang sesuatu, semuanya adalah proses berpikir. Jadi, secara sederhana, berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Ketika kita berpikir, kita menyusun ulang atau memanipulasi proses kognitif, baik informasi ataupun simbol-simbol yang ada di sekitar dan digabungkan dengan memori-memori kita. Dalam proses berpikir, ada pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Mulai dengan pembentukan pengertian, kita akan menganalisis ciri-ciri sejumlah objek yang serius, kemudian membandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri yang sama dan selalu ada, serta yang hakiki. Kemudian kita akan mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. Kemudian terbentuklah pengertian. Pembentukan pendapat, yaitu pembentukan pendapat, yakni meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalam bahasa disebut kalimat yang terdiri dari pokok kalimat atau subjek, sebutan, dan predikat. Ada 3 macam pendapat. Yang pertama adalah pendapat afirmasi atau positif, kemudian pendapat negatif, lalu pendapat modalitas. Penarikan kesimpulan, yaitu keputusan induktif, yakni keputusan yang diambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Keputusan deduktif, keputusan yang ditarik dari hal umum ke khusus. Lalu keputusan analogis, yaitu keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada. Tipe-tipe dalam berpikir. Berpikir reflektif adalah kemampuan individu di dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperolehnya yang relevan dengan tujuan pemecahan masalahnya. Apabila individu dapat menemukan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang ada dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Di dalam berpikir reflektif, tidak semata-mata tergantung pada pengetahuan yang ada pada masing-masing individu. Karena adanya perbedaan-perbedaan individu, ada yang dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk pemecahan masalah, ada yang tidak dapat. Langkah-langkah berpikir reflektif. Individu merasakan adanya suatu problem, lalu individu mengerti problemnya,
dan dapat menegaskan permasalahannya. Mengajukan kemungkinan permasalahannya yaitu hipotesis. Pengumpulan informasi untuk dianalisis, lalu mengambil kesimpulan atau hipotesis diterima atau tidak, mengadakan generalisasi. Berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif, orang berusaha mencetuskan ide-ide atau kreasi atau berusaha menimbulkan inspirasi. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Untuk berpikir kreatif, diperlukan bahan-bahan dasar. Bahan dasar inilah yang kemudian menemukan model pikiran seseorang. Berpikir kreatif meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau pengumpulan bahan. Dan yang kedua, tahap inkubasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap insight. Baiklah, itu adalah hal-hal yang mencakup tentang berpikir. Semoga dengan adanya ini akan membantu kalian untuk memahami tentang berpikir. Masih telah menyaksikan. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum.